balik sehelai sarung, tersimpan sejuta kisah yang tak pernah lekang oleh waktu. Ketika sarung disampirkan di pundak, ia bukan lagi sekedar kain, melainkan jembatan yang menghubungkan imajinasi, budaya, dan kasih sayang antar generasi. Bersama kakek Bayau, setiap lipatan sarung menjelma menjadi tokoh, hutan, lautan, dan petualangan yang menghidupkan tawa sekaligus menanamkan nilai kehidupan. Mari melangkah ke dunia, di mana cerita bukan hanya didengar, tetapi dirasakan. Karena dari sebuah sarung sederhana, lahirlah mimpi-mimpi besar untuk anak-anak Indonesia. Gubangku hanyut di laut lepas, sungai Mahakam pula ke muara, sampai ke hulu penuh hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam literasi. Alhamdulillah, di video bagian kedua ini teknik mendongeng dengan sarung kakek Bayau kembali hadir untuk kalian, anak-anakku yang terkasih, Bapak dan Ibu guru, masyarakat, serta orang tua yang ada di rumah. Di bagian video yang kedua ini, barangkali tidak semuanya yang bisa kakek sampaikan bagaimana teknik mendongeng dengan sarung. Akan tetapi ada bagian-bagian tertentu barangkali yang ingin kakek sampaikan. Yang perlu juga harus diperhatikan, di sini kakek tidak menjelaskan manfaat ketika kita mendongeng dengan anak-anak. Karena itu sudah diulas, sudah diterjemahkan barangkali, dan juga sudah disampaikan oleh pendongeng hebat yang ada di Nusantara ini, siapapun pendongengnya. Dan kakek di sini hanya sedikit mengulas apa yang sudah kakek lakukan dari mendongeng dengan sarung beberapa puluh tahun yang lalu. Kakek hanya ingin memperjelas. Maka melalui media sarunglah barangkali sebuah media yang bisa kita dapat dari rumah, bahkan di masjid barangkali, bahkan di musola, bahkan di mana saja. Artinya sarung tidak harus kita beli, ya. Barangkali ada beberapa sarung yang ada di rumah yang sudah tidak terpakai lagi, bisa kita pakai. Apakah itu sarung yang kita pakai itu harus, ya, paling tidak 1, 2, atau 5 yang harus dimiliki oleh dongeng? Kadang ada yang bertanya, kakek, saya tidak bisa duduk karena saya tidak merasa punya keyakinan dan tidak pede. Terkadang juga demam panggung. Juga boleh berdiri. Artinya, apapun yang kita lakukan ketika kita mengekspresikan bahasa tubuh kita, sebenarnya tidak ada batas. Kita mampu berekspresi dengan gaya kita masing-masing. Tidak perlu harus mencontoh. Karena kalau mencontoh, Anda tidak menemukan kemampuan secara pribadi, kemampuan secara karakteristik yang Anda punya. Karena siapapun pendongengnya, apakah dari kampung, dari kota, bahkan dari luar negeri, dia punya ciri khas masing-masing. Itu yang perlu harus diingat. Nah, melalui video bagian kedua ini, sebenarnya kakek juga tidak perlu mengulas apa manfaatnya kita mendongeng dengan sarung. Saya kira mari terjemahkan dengan kemampuan
ya imajinasi kita, pikiran-pikiran cerdas kita terhadap sarung tersebut. Yang terpenting bahwa sarung mampu melahirkan tokoh, melahirkan suasana cerita, melahirkan tema-tema cerita yang mau kita angkat. Apakah itu tema alam, tema dunia-dunia binatang barangkali, tema sosial, tema kepahlawanan, dan berbagai macam ragam cerita ketika kita mengangkat latar belakang tema yang kita inginkan. Terkadang sarung itu bisa berbentuk seperti raja atau seperti seorang penjahat yang bertopeng barangkali, ya, sehingga tokoh jahat itu muncul dengan bahasa gerak dan tubuh kita melalui media sarung. Bisa juga menjadi rumah, perahu, dan sungai, dan banyak sekali yang bisa kita buat melalui media sarung. Dan juga bisa menjadi binatang, bisa menjadi seorang anak bayi yang bisa kita gendong. Bahkan sarung juga bisa melakukan interaktif dengan dunia anak-anak. Bagaimana boneka kita kasihkan dengan mereka, dan kita lakukan dialog interaktif. Karena juga harus diingat, kontak mata dengan antara pendongeng dengan audien barangkali, atau anak-anak yang menyaksikan dongeng kita, itu perlu supaya kita melihat keseriusan, ya, dan kesungguhan mereka menikmati dongeng kita. Saya kira yang perlu diperhatikan barangkali di bagian kedua ini, kakek hanya berpesan, lakukan dengan cara menurut cara kita, ya, jangan terlalu dibebani oleh beberapa teknik. Itu perlu, tapi lakukan saja dulu hal yang sederhana. Bagaimana melakukannya? Mulailah dari rumah barangkali. Kita coba-coba dengan anak kita coba dengan suami kita atau istri kita coba dengan tetangga kita dengan sarung. Kalau mereka sudah mulai tertarik, berarti saya, Bapak dan Ibu guru, serta Bapak Ibu guru yang ada di rumah, kita berhasil memukau mereka, menginspirasi mereka untuk selalu, kapan lagi kek mendongeng? Ayo kek dongeng. Itu bahasa yang kita tunggu dari keinginan mereka untuk mendengarkan dongeng berikut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, tidak terlalu berpanjang lama. Semoga tips dan teknik mendongeng ini. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa di akhir video ini barangkali ada yang mengundang kakek, ya, dan dimanapun tempat atau di daerah manapun, dan mengunjungi anak-anak, berbagi cerita, dan memberikan materi workshop supaya mereka punya bekal di kemudian hari. Ingat, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memulai melestarikan budaya dongeng yang kini sudah mulai hampir punah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.